dipakai Tuhan sangat luar biasa. Kalau kemarin Mama Ani bercerita, dia bilang Modramen sudah mengakui eksistensi kita. Amin. Berarti berkualitas ini. Banyak tim-tim doa yang lain, tapi tidak termasuk di situ. Tapi tim doa Dunggun Bekasi ini punya nilai tersendiri di Modramen itu. Saya kemarin bicara sama Christmas hampir 1 jam. Bagaimana peristiwa itu bersama? Wah, luar biasa Bang. Apa segala macam. Tapi bisa terjadi karena kuasa doa. Amin. Waktu dia bilang kuasa doa, langsung ingat ada tim doa dari Bekasi yang terus menolong saya, sehingga tidak ada terjadi kerusuhan. Walaupun ada intervensi dari luar, tapi pemilihan itu jujur dan adil. Itu karena kuasa. Jangan coba-coba bersinggungan dengan dunia kegelapan. Itu tema kita hari ini. Itu zaman perjanjian lama loh itu. Apa korelasinya dengan perjanjian baru dengan kita di zaman anugerah? Kalau dalam perjanjian lama semua legalistik, bentuk kasih dan kehormatan kepada Tuhan, dia mengikuti aturan-aturan itu. Sampai sekarang orang Yahudi lakukan itu. Tapi zaman anugerah, Yesus katakan, aku datang bukan meniadakan hukum itu, tapi aku menggenapi hukum itu. Walaupun itu untuk bangsa pilihan, tapi dalam anugerah kita menjadi bagian daripada hukum itu. Tapi Yesus menegaskan, hukum itu ada 2, kasih Allah dan kepada sesama kita. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 10, dia katakan, aku datang supaya kamu hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perjanjian lama tidak diungkap hal itu. Dalam perjanjian baru, Yesus sendiri membukakan itu. Jadi kalau tema ini mengatakan jangan coba-coba melakukan hubungan atau membangun hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, karena dia akan menyesatkan kita. Jadi untuk tim doa ini ada 2 hal yang Tuhan taruh dalam diri saya. Tim doa harus tahu bagaimana tipu daya iblis itu bekerja. Tim doa harus tahu, karena kita berdoa. Kedua, kita harus tahu bagaimana kita bisa lebih daripada pemenang untuk mengatasi iblis itu. Pendoa ini bukan main-main, karena pendoa ini tidak berdiri di atas mimbar. Dia ada di balik mimbar itu. Apa percakapannya dengan Tuhan belum tentu orang tahu. Tapi kuasa Tuhan itu bekerja dari mereka. Luar biasa. Jadi kalau kita terpilih di sini sebagai tim doa, itu bukan main-main, saudara-saudara masuk ke tempat ini. Kalau kita tahu bagaimana proses tim doa ini, banyak seleksi yang terjadi di sini. Seleksi alamnya ada, seleksi spiritualnya juga ada. Ada yang ingin masuk tidak tahan, dia keluar. Ada yang masuk bertahan, lama-lama keluar. Kalau saya lihat di sini semuanya orang yang bertahan, karena kan kita tidak dapat apa-apa di sini. Ada yang dapat apa-apa dari sini? Adalah firman Tuhan, gitu. Kita dikuatkan, diteguhkan iman percaya kita. Jadi untuk secara khusus tim doa harus paham ini. Karena Yesus katakan, musuhmu bukanlah darah dan daging. Musuhmu itu adalah roh-roh jahat itu, yang tidak terlihat oleh mata, tapi manifestasinya nyata dan dapat kita rasakan. Respon terhadap kasih dan penyelamatan itu untuk membantu umat Allah itu melaksanakan panggilannya. Dia tidak hanya dipanggil untuk mentaati hukum itu, tapi ketaatan akan hukum itu adalah supaya mereka mencapai kepada tujuan yang Allah inginkan. Lewat mereka, bangsa-bangsa yang lain mengenal Tuhan.